Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Nabila Haya dengan NIM 213 10 10 10 1. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah sehingga saya dapat menyelesaikan makalah ini dengan tepat waktu. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun tujuan utama penulisan makalah ini untuk memenuhi tugas matkul kuliah teori belajar dan pembelajaran dengan judul Keterampilan Mengajar dan Implementasi. Terima kasih kepada Bapak Pengampun, yaitu Bapak Bahrul Munib SHI PDI yang saya hormati. Dan saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penulisan makalah ini. Disebabkan karena itu saya sebagai penulis sangat menghargai kritik dan saran untuk teman-teman sekalian. Baik, saya akan memulai pada pembahasan pertama, yaitu pengertian keterampilan mengajar. Yang sebagaimana menurut Armstrong, yaitu sebuah kemampuan yang berverifikasi dengan suatu tujuan yang memformasi, juga memiliki kemampuan mendiagnosa murid atau memilih strategi pembelajaran yang sangat baik. Juga kemampuan yang sangat berinteraksi dengan murid itu sendiri memiliki suatu nilai yang sangat efektif untuk pengajaran. Dengan merupakan suatu proses yang kompleks dan tidak sekedar menyampaikan suatu informasi dari guru terhadap siswanya tersebut. Sedangkan suatu kegiatan tindakan yang dilakukan untuk hasil belajar yang lebih baik dari siswa itu terdapat beraneka ragam pengertian belajar atau mengajar. Yang sedangkan menurut Muhammad Ali, yaitu pengertian mengajar ialah segala upaya yang disengaja dan rangka memberi kemungkinan bagi siswa untuk terjadinya suatu pembelajaran yang dengan tujuan yang sangat dirumuskan, juga memberi definisi mengajar yang sangat lengkap. Baik, pada materi yang kedua yaitu bentuk-bentuk keterampilan mengajar. Bentuk-bentuk keterampilan mengajar itu sendiri seperti mengetahui sebuah sistem kompleks dan interaktif dari berbagai keterampilan untuk menyampaikan suatu pesan dari seseorang untuk sistem kompleks instruksi yang tidak hanya menginformasikan secara lisan, tetapi di dalam kelas guru dapat menciptakan situasi lingkungan. Guru juga dilibatkan agar anak peserta didiknya dapat belajar secara aktif dengan beberapa komponen dan kemampuan yang interaksi, detail, dan konsep dari komponen mengajar dapat dijelaskan dalam bentuk keterampilan pendidikan yang diperoleh oleh guru tersebut. Di dalam pelaksanaan proses pembelajaran, guru wajib bertanya kepada siswa, bukanlah suatu kegiatan yang digunakan untuk pembelajaran, tetapi dengan tujuan pembelajaran ini dapat dicapai melalui ajukan sebuah pertanyaan kepada siswa yang ketinggalan pada materi tersebut, yang dengan tujuan untuk siswa itu meningkatkan pemikiran tentang subjek yang dipelajari, juga kemampuan yang mengajukan pertanyaan dan minat atau jawaban dari seseorang tersebut atau dari siswa itu tersebut. Sedangkan jawaban dari pertanyaan itu sendiri merupakan bentuk dari pengetahuan musyawarah dan stimulus yang sangat efektif dan meningkatkan kapasitas kepemikiran guru. Juga perlu mengajukan pertanyaan yang sangat benar hingga mengakibatkan minat dan rasa ingin tahu siswa terhadap suatu pokok pembahasannya. Sedangkan keterampilan mengajar itu sendiri yaitu pada materi yang ketiga, yaitu hasil dari memori kognitif dan metakognisi, dan yang terdapat untuk mempengaruhi pemahaman siswa tersebut. Pembelajaran ini dapat digambarkan sebagai proses komunikasi dan mampu mengubah suatu informasi sehingga siswa dapat menerima secara tepat dan lengkap. Sedangkan kemampuan seseorang guru itu dalam menyampaikan suatu informasi perlu mempelajari yang tidak mudah, seperti guru perlu keterampilan mengajar sehingga siswa dapat belajar dengan nyaman dengan tujuan pembelajaran tersebut. Keterampilan dasar sendiri itu merupakan keterampilan khusus yang dimiliki oleh seorang guru dengan upaya melaksanakan tugas mengajar secara efektif. Baik, saya akan membacakan keterampilan mengajar seorang guru yang pertama, yaitu
guru harus mempunyai keterampilan bertanya. Dalam proses ini, bertanya itu sangat penting dikarenakan apa? Pertanyaan seorang guru dapat menstimulus dan mendorong siswa agar berpikir. Pertanyaannya yang dapat diajukan dari guru untuk meningkatkan partisipasi dan keterlibatan seorang siswa dalam suatu proses pembelajaran dan pengajaran itu sendiri. Guru juga perlu menghindari kebiasaan seperti menjawab pertanyaannya sendiri, mengulangi jawaban siswa, mengulangi pertanyaan yang sama, mengajukan pertanyaan dengan jawaban yang serentak, dan yang terakhir juga menentukan siswa yang harus menjawab sebelum bertanya. Itu tidak baik karena guru tuh harus menyelesaikannya gitu. Kalau pertanyaannya selesai dari muridnya, jangan menyangga gitu. Baik, yang kedua yaitu keterampilan memberi penguatan. Keterampilan memberi penguatan itu sendiri yaitu terbagi menjadi verbal dan non-verbal. Dengan tujuan memberi umpan balik kepada siswa dan atas perbuatannya sebagaimana dorongan atau koreksi, di mana penguatan itu sendiri dibagi atas penguatan positif dan penguatan yang negatif. Penguatan positif itu sendiri yaitu mempertahankan perilaku siswa yang positif dan membuang perilaku negatifnya untuk menurunkan yang tidak menyenangkan. Jadi guru itu harus membuang perilaku negatif kepada diri siswa itu sendiri. Dan yang ketiga yaitu keterampilan membuat variasi stimulus. Variasi yang berada di koneksi belajar mengajar itu sendiri mengajukan pada tindakan guru yang disengaja spontan dengan tujuan mengikat perhatian siswa selama pembelajaran itu berlangsung. Variasi stimulus itu sendiri dapat mengurangi kebosanan terhadap siswa, juga menarik perhatiannya terhadap pembelajaran dengan bentuk variasi stimulus yang seperti variasi bersuara, pemusatan perhatian, kesenyapan guru, kontak pandang dan gerakan tubuh, ekspresi wajah, dan dapat berpindah posisi guru dalam kelas sehingga dapat menggunakan media alat pengajaran itu sendiri. Dan yang keempat yaitu keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan yaitu dapat menyajikan suatu informasi secara sistematis sebagaimana kesatuan peserta didik yang dapat memahami dengan mudah. Guru juga perlu memahami prinsip-prinsip yang sangat jelas dengan peserta didik seperti harus sesuai dengan karakteristik peserta didik, harus diselingi dengan tanya jawab, juga harus disertai dengan contoh yang konkret yang dapat dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari yang penuh dengan makna. Baik, saya akan menerangkan keterangan membuka dan menutup pembelajaran. Membuka pembelajaran itu adalah suatu usaha kegiatan yang diperlukan oleh guru untuk menciptakan produktif bagi siswa didiknya agar dapat diperhatikan dan terpusat pada yang dipelajari. Juga melakukan komponen membuka kelas yang seperti menarik perhatian, membangkit motivasi, persepsi, contoh seperti guru membuka kelas dengan membawa box yang tertutup dengan sangat rahasia. Lalu guru bertanya gini, siapa yang tahu dengan isi box ini? Jadi semua murid atau siswanya akan berpikir apa isi box itu. Kepo dia lah mematuran membahasa gaul kepo. Sedangkan yang menutup pembelajaran itu sendiri yaitu suatu kegiatan yang dilakukan guru untuk mengakhiri suatu proses KBM. KBM itu sendiri adalah keterampilan membuka dan menutup pelajaran dengan ibarat mendaratkan sebuah pesawat. Sebagaimana penutup dengan perlu dipersiapkan dengan baik. Nggak kira dadakan gitu. Kalau pesawat ditutup secara dadakan ya nggak enak gitu. Pasti akan kecelakaan. Dan tidak tergesa-gesa atau mendadak ditutup. Komponen menutup pelajaran yang ada di dalam kelas itu sendiri seperti merangkum kelas, menyampaikan rekanan pembelajaran untuk berikutnya atau minggu berikutnya, memberi pertanyaan dan memanggilkan rasa ingin tahu, juga mempelajari materi berikutnya. Dan yang keenam yaitu keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Guru itu harus membimbing salah satu variasi kegiatan yang digunakan di dalam proses KBM. Diskusinya itu harus berjalan dengan baik dan meningkatkan kreativitas juga keterampilan.
Diskusi ini merupakan strategi yang sangat memungkinkan untuk siswa menguasai suatu konsep atau memecahkan suatu masalah dengan melakukan suatu proses yang memberi kesempatannya untuk berpikir, juga berinteraksi sosial serta berlatih bersikap positif pada perbedaan pendapat juga membangunkan rasa kerjasama antar kelompok tersebut. Yang ketujuh yaitu keterampilan mengelola kelas. Keterampilan mengelola kelas itu sendiri juga hal yang sangat penting dimiliki oleh seorang guru. Dengan upaya suasana belajar mengajar dapat menunjang efektif mencapai suatu tujuan pembelajaran. Di dalamnya harus melaksanakan suatu keterampilan untuk mengelola kelas. Sedangkan guru itu sangat perlu memperhatikan komponen yang berhubungan dengan pencipta dan memelihara kondisi belajar yang sangat optimal dengan bersifat preventif, seperti kemampuan guru dalam mengakhiri inisiatif dalam mengendalikan pembelajaran yang bersifat referensi, yaitu keterampilan yang berkaitan dengan respons seorang guru terhadap siswanya untuk berkelanjutan dengan maksud agar guru dapat mengadakan tindakan remedial dan mengembalikan kondisi belajar yang sangat optimal. Dan yang terakhir yaitu keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Di sekolah dasar seringkali dilakukan kebutuhan scaffolding atau pendamping, yaitu dengan cara guru itu harus ada untuk peserta dirinya untuk mengajarkan suatu materi. Hal ini dapat dialami oleh siswa dengan kebutuhan khusus dikarenakan kesulitan dalam masa pembelajarannya. Kelompok kecil biasanya itu sekitar 3 atau sampai 8 orang dalam satu kelompok. Hal ini sangat penting dalam pembelajaran kelompok. Guru harus meningkatkan kompetisi sosial dengan kompetisi kepribadiannya mereka. Dengan tujuan, situasi pembelajaran kelompok tersebut dibutuhkan komunikasi dan hubungan kerap sehingga siswa nyaman untuk belajar. Dan yang keempat yaitu implementasi keterampilan dasar mengajar guru. Implementasi dasar mengajar guru itu sangat berperan penting bagi siswa untuk menyampaikan suatu ilmu yang sangat kreatif untuk menciptakan suasana belajar yang dapat disukai oleh siswa itu sendiri. Jadi, dengan artian guru itu harus mengetahui semua materi itu atau mendalami pengetahuannya seperti kondisif untuk melakukan pembelajaran agar semua informasi juga materi dapat ditangkap dan diterima dengan baik. Juga mengajar itu sendiri lebih sering dimaknai sebagai pembuatan suatu kompleks, yaitu menggunakan secara interaktif dengan sejumlah keterampilan dengan landasan oleh seperangkat teori atau suatu wawasan. Dengan bahwa kegiatan belajar itu merupakan dari penerapan keterampilan mengajar yang digunakan untuk menyampaikan suatu materi pembelajaran sehingga dapat membuat para siswa semangat untuk belajar dan memperhatikan penjelasan dari guru dan ikut aktif dalam proses pembelajaran sehingga mencapai suatu proses pembelajaran yang dapat memuaskan oleh guru dan siswanya. Baik, untuk materi selanjutnya, untuk pembagiannya yaitu metode. Metode adalah suatu observasi atau metode survei, yaitu definisi yang merupakan survei yang memeriksa status kelas seseorang dengan objek keadaan sistematis atau berpikir suatu peristiwa saat ini. Studi definisi itu sendiri tidak mempersoalkan suatu hubungan antara variabel yang ada dan tidak maksud untuk menarik suatu generasi untuk menjelaskan variabel berikutnya. Sedangkan sumber data primer itu sendiri, contoh seperti kelas 10 B dan guru sosiologi SMA Aji Sucipto yang dapat dilakukan melalui wawancara dan observasi proses belajar mengajar di dalam kelas itu sendiri. Sedangkan sumber data sekunder itu sendiri yaitu dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi pengumpulan data dengan suatu kegunaan yaitu panduan observasi, panduan wawancara, alat dokumentasi berupa kamera, buku catatan, juga arsip teknik analisis dari penelitian yang terdiri dari 4 tahap, yaitu reduksi data adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan meringkas suatu data dari lapangan, juga memilih untuk memahami intisari dan berfokus pada poin penting dengan survei penyajian data tersebut. Sedangkan
Dalam penelitian itu meliputi uji kredibilitas, penguji transferabilitas, pengujian reliabilitas, menguji konfirmabilitas. Sedangkan uji reliabilitas merupakan suatu hasil penelitian kualitatif dengan pengamatan yang diperpanjang untuk meningkatkan kelanjutan survei diskusi dengan rekan kerjanya. Sedangkan validasi eksternal itu menunjukkan tingkat akuransi atau penerapan hasil studi untuk populasi dari sampel yang dikumpulkan dengan hasil penelitian yang dapat atau tidaknya diterangkan dalam hal yang digunakan dalam keadaan lain. Dengan hasil dan pembahasannya itu sendiri dapat dilakukan terhadap kelas 10 dikarenakan konfirmasi hasil dari observasi yang dilakukan oleh penelitian. Baik, hasil dan pembahasan. Hasil pembahasan itu sendiri dilakukan terhadap kelas 10 SMA. Dikarenakan apa? Mengkonfirmasi hasil observasi yang dilakukan oleh penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, diputuskan bahwa penelitian akan dilaksanakan pada kelas 10. Maka seorang guru sosiologi tentang penerapan pendidikan, penampilan di kelas dan wawancara seorang guru melakukan penelitian yang kurang efektif dalam penerapan keterampilan mengajar yang sudah diterapkan oleh guru itu sendiri. Sedangkan pembahasannya yaitu berdasarkan penelitian terhadap guru sosiologi di kelas 10, penelitian menemukan sebuah aspek keterampilan tersebut memiliki beberapa keterampilan yang tidak dilaksanakan oleh guru itu sendiri. Sedangkan penelitian berikutnya yaitu melakukan penelitian yang berdeskripsi menerapkan masing-masing dapat keterampilan pendidikan yang data yang telah diperoleh. Maka saya akan menjelaskan pada materi yang kelima yaitu implementasi keterampilan dasar mengajar guru sekolah menengah pertama. Yaitu sebuah metode penelitian adalah sangat kualitatif yang digunakan untuk pendekatan naturalistik. Studi naturalistik itu sendiri merupakan suatu sisi lain yang dapat digunakan di bawah kondisi alam, juga berusaha keras untuk menerapkan keterampilan dasar mengajar itu sendiri. Sehingga terdapat dua sumber data yang dari penelitian yaitu primer dan yang secara langsung, dan penelitian sumber data sekunder itu sendiri dari penelitian yang ada di beberapa yang tidak langsung atau tidak mendukung. Data melalui suatu dokumen dengan syarat guru harus mengembalian data penelitian itu dilakukan melalui metode observasi yang mengatakan bahwa observasi itu sendiri suatu proses yang sangat kompleks yang terdiri dari berbagai proses biologis dan psikologis. Sedangkan hasil dari pembahasan itu sendiri yang ditemukan dari penelitian terdiri dari dua, yaitu temuan umum dan temuan khusus. Sedangkan temuan umum itu sendiri itu terdiri dari denah lokasi, visi, misi. Sedangkan temuan khusus itu sendiri terdapat dari 8 keterampilan dasar yang sudah disebutkan di atas. Kemudian keterampilan bertanya itu berdasarkan dari observasi dan wawancara. Maka dapat disimpulkan bahwa guru sudah memberi beberapa pertanyaan kepada siswa, maka wajib untuk menjawab pertanyaan dari temannya itu sendiri yang telah diberikan, sehingga membujuk dan mengarahkan murid untuk bertanya mengenai materi yang belum dimengerti. Juga perlu menjawab pertanyaan yang akan dapat nilai tambahan. Kalau seorang murid itu bisa menjawab pertanyaan dari guru atau teman lainnya, maka anak tersebut akan mendapat nilai tambahan. Juga pada bab terakhir ini akan menjelaskan implementasi pembelajaran aktif atau learning aktif. Jenis penelitian di suatu sekolah dapat dilihat ketika beberapa tahapan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pelaksanaan tindakan sekolah itu sendiri dapat dilaksanakan sebanyak 2 siklus, di mana siklus pertama dilaksanakan pada tanggal 24 dan 26 September 2020. Sedangkan siklus yang kedua yaitu tanggal 8 dan tanggal 10 Oktober 2020. Pada waktu dan tempat penelitian, tindakan sekolah akan dilaksanakan pada guru SD dengan dihitung pada tahun ajaran 2019 dan 2020 melalui suatu objek penelitian. Di dalam penelitian tersebut dapat sebuah tindakan sekolah melalui subjek yang menjadi sasaran untuk peneliti, yaitu suatu kemampuan guru sebanyak 12 guru dalam melaksanakan pembelajaran. Sikap yang profesional guru dalam mengajar dan
Dan proses penelitian tindakan terdiri dari 2 siklus, yaitu siklus pertama dan siklus yang kedua. Dengan 4 tahap, yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan, dan yang terakhir yaitu refleksi. Penelitian tindakan sekolah itu dapat menerapkan indikator yang keberhasilan antara lain, guru telah menunjukkan hasil penelitian dan perencanaan, juga melaksanakan pembelajaran melalui supervisi klinis dengan kategori yang sangat baik dengan rata-rata yang sangat sempurna. Sedangkan hasil dan pembahasan dari materi yang di atas yaitu dapat didasarkan dari hasil prasiklus dengan siklus tindakan pertama dan siklus tindakan yang kedua. Penelitian tindakan sekolah ini dapat dilaksanakan melalui 2 tahap tersebut, melalui kegiatan pratindakan atau dilakukan melalui sebelum tindakan prasiklus. Hal ini dapat kita lakukan dengan tujuan untuk mengetahui gambaran kondisi awal kemampuan guru sebelum mengikuti siklus pertama. Setelah melaksanakan kegiatan menganalisis, penelitian juga perlu melakukan tindakan siklus pertama dengan siklus yang kedua, yang mana di dalam penelitian itu sangat dibantu oleh kepala sekolah untuk melakukan observasi untuk hari berikutnya yang sesuai dengan jadwal mengajar masing-masing guru untuk dilakukan supervisi kunjungan kelas untuk menilai sampai mana kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran itu sendiri. Baik pada aspek dan langkah-langkah KBM itu melalui dengan nilai rata-rata yang sebesar 75,0 termasuk dalam sebuah kategori yang sangat baik sehingga guru dapat menentukan bagaimana langkah-langkah PBM termasuk pemilihan metode mengajar yang sesuai dengan tujuan pembelajaran materi yang karakteristik siswa itu sendiri. Dengan aspek penelitian mencapai nilai rata-rata sebanyak 92 dalam kategori yang sangat baik, terutama dalam aspek ini guru hanya memahami tentang penilaian dari hasil belajar secara lengkap yang meliputi dari kisi-kisi soal, kunci jawaban, norma, penilaian, yang juga hasil nilai pra pembelajaran pada siklus kedua yang sudah mencapai nilai rata-rata sebanyak 91,17 dengan hasil yang sangat baik. Juga rencana pembelajaran itu sendiri telah dilaksanakan dengan penilaian pada hari berikutnya dan dapat dipakai sebagai pedoman dalam melaksanakan pembelajaran di kelas untuk mengetahui sampai mana kemampuan seorang guru untuk melaksanakan suatu pembelajarannya. Sedangkan penilaian yang dilakukan untuk melaksanakan pembelajarannya dapat kita lihat hasil dari rekapitulasi melaksanakan pembelajaran antara siklus pertama dengan siklus yang kedua dengan nilai rata-rata 71,35 untuk termasuk dari kategori yang sangat cukup. Oleh karena itu, keberadaan dalam tentang nilai yaitu 55 atau 74%. Dengan hasil tersebut belum dapat mencapai target nilai yang diharapkan sebanyak 60. Dengan nilai rata-rata yang diakumulasikan sebanyak 78,3%. Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat supervisi klinis, yaitu supervisi yang sangat difokuskan pada perbaikan pembelajaran dengan melakukan siklus yang sistematis mulai dari tahap perencanaan, pengamatan, analisis, dan interaktif terhadap keterampilan pembelajarannya dengan tujuan untuk memperbaiki suatu proses pembelajaran dengan segala hasil penelitian hingga bahwa penerapan supervisi klinis itu dapat kita tingkatkan melalui sebuah kemampuan seorang guru selama melaksanakan proses pembelajaran di dalam kelas dan di samping juga terjadi peningkatan kinerja guru di dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran melalui pembinaan berupa klasifikasi selama proses penelitian dapat berlangsung memberi penguatan yang dilakukan oleh guru saat proses pembelajaran berlangsung dan tidak stabil dengan menunjukkan suatu hasil dari observasi untuk menemukan bahwa guru dapat karena guru itu sangat jarang sekali memberi penguatan terhadap siswanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.